Halo guys, hari ini kita lanjut masuk ke yang namanya himpunan. Oke, nah masuk pelajaran yang namanya himpunan. Himpunan gini, himpunan itu ada hubungannya dengan diagram Venn. Diagram Venn yang cemana? Yang kira-kira gini. Misalnya ini sama ini. Nah, ini namanya diagram Venn. Oke. Nah, misalkan kita buat gini. Misalkan sebuat A, anggotanya misalkan adalah bilangan bulat dari kecil dari 4. Baru kalau B, misalkan B itu bilangan prima kecil dari 5. Misalnya gini, maka kita harus tentukan himpunannya berapa saja. Berarti kalau yang A itu bilangan bulat lebih kecil dari 4. Bilangan bulat kan mulai dari 0, 1, 2, 3. Tapi 4 kenapa gak ikut? Karena di sini ada tulis dari 4. Berarti dari 4, 4-nya gak ikut. Jadi kalau yang B dibilangnya apa? Dibilangnya bilangan prima kecil dari 5. Bilangan prima kecil dari 5 ada berapa aja? Ada 2, ada 3 kan? Kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, bla bla bla. Nah, mereka ada hubungannya yaitu kesamaan 2 sama 3, betul? Maka kita buatnya kira-kira gini. 2 sama 3 kan berada di dalam A kan? Maka gambarnya menjadi gini. Di sini A, di sini B. Kenapa? B-nya kan ada 2 sama 3. Yang B. Kalau yang A, dia sudah termaksud 2 sama 3, tetapi ada 0, ada 1 juga. Gitu. Ini namanya diagram Venn. Oke. Nah, artinya ininya cemana? Ininya berarti B-nya berada di dalam A. Terbalik, B-nya berada di dalam A. Berarti? Oke. Berarti himpunannya begini, hubungan mereka. Jadi kalau ini, tengah-tengah ini namanya irisan. Irisan artinya punya kesamaan. Dibuatnya jadi N. Tetapi kalau semuanya itu namanya U. Bukan semesta semua ya. Bukan. Tetapi yang di dalam bulat ini itu namanya N. N pula. U. U itu bahasa lainnya union. Yaitu gabungan. Artinya gabungan dari antara kedua belah pihak. Gitu. Bisa? Bisa? Habis itu ada lagi namanya himpunan bagian. Kalau himpunan bagian rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat berapa anggotanya? Berapa banyak anggota? Jadi kalau misalnya kayak yang A, himpunan bagiannya kan ada 4 anggota, berarti 2 pangkat 4 tuh. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, jawabannya 16, kira-kira gitulah. Itu namanya himpunan bagian. Nah, kalau untuk himpunan bagian yang anggota, itu menggunakan yang namanya segitiga Pascal. Segitiga Pascal cemana? Misalkan yang ini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, kayak tadi saya bilang 2 pangkat N. 2 pangkat N misalnya kalau kita ambil yang A, berarti kan 2 pangkat berapa banyak? 4 anggota. Jawabannya 16. Betul? Nah, kalau untuk himpunan bagian yang anggotanya kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, coba lihat anggotanya keempat. Ini 1, 2, 3, 4 kan?
Nah, berarti kan keempat. Yang keempat ini dijumlahkan pasti totalnya 16. Coba dihitung. 1 tambah 4, 5. Tambah ini 11, tambah ini 15, tambah ini 16. Itu termasuk kan? Cara cepatnya 2 pangkat N. Kalau cara lambatnya buat segitiga Pascal. Ada gunanya juga segitiga Pascal. Ketika ditanyanya apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong nilainya selalu 1. Ini himpunan bagian satu anggota. Ini himpunan bagian 2 anggota. Kalau ini himpunan bagian 3 anggota. Ini himpunan bagian 4 anggota. Gini kira-kira. Oke. Diingat ya. Yang ini semua. Nggak susah kan? Nggak susah. Jadi misalkan contoh soal. Contoh soal misalnya ada dikasih gini. Ini semestanya. Ini A-nya. Ini B-nya. Saya ini tulis 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Ditanyanya anggota A-nya berapa saja. A-nya berarti kita lihat yang A. Yaitu 1, 2, 3. Kalau anggota yang B berarti ini 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya A diiris sama B, artinya kesamaan antara A sama B. A sama B kesamaannya di 3. Berarti jawabannya 3. Jadi kalau misalnya A digabungkan sama B, A sama B digabungkan. Berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya lupa kalau misalnya tambah 6 di luar. Jadi kalau semesta berarti semuanya diikut, maupun yang di luar pun ikut. Maka mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Ada lagi, kalau misalnya A komplement. A komplement artinya kita lihat A, kita gunakan selain A. Kalau kira-kira A komplement, lihat A, tutup A-nya. Sisanya diambil semua. Jadi jawabannya 4, 5, 6. Kira-kira gitu. Kalau input komplement yang B, berarti kita lihat B, tutup B-nya. Sisanya ambil semua. Gitu. Bisa? Berarti jawabannya 1, 2, 6. Nah, lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam soal cerita, kalau untuk soal cerita itu paling mudah. Kalau soal cerita, tinggal aja hafal. Semua sama dengan suka A tambah suka B tambah tidak suka A dan B dikurang suka A dan B. Itu saja. Maksudnya cuman suka A berarti yang ini, suka B berarti yang ini, tidak suka A dan B berarti yang di luar. Dikurang sama suka A dan B berarti yang berada di sini. Itu saja. Gak susah kan? Tuh, oke? Matematika itu susah? Enggak sih, tergantung gurunya. Gurunya kalau jelasinnya oke ya oke. Kalau nggak oke, ya pasti susah lah. Oke? Oke.